Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Satu Langkah Sejuta Masa Depan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Justin Chang dengan NIM 27023055512 dari jurusan Manajemen. Nama saya Ferry Edison dengan NIM 27023028000 dari jurusan manajemen. Dan nama saya Frans Susnan dengan NIM 27022273454 dari jurusan manajemen. Ya, di sini Nelson Mandela pernah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kau gunakan untuk mengubah dunia. Kutipan ini tuh mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekedar kebutuhan, tetapi kunci utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun ia lahir. Namun pada kenyataannya, akses pendidikan berkualitas di Indonesia masih timpang antara kota dan desa. Video ini mengajak kita memahami akar masalah tersebut dan peran yang bisa kita ambil. Melalui video ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya pemerataan akses pendidikan, mengetahui faktor penyebab kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, serta menunjukkan aksi nyata yang bisa dilakukan generasi muda untuk mendukung pendidikan yang lebih merata. Nah, sebagai contoh, hanya sekitar 27,98% penduduk desa yang tamat SMA sederajat, masih jauh di bawah dari penduduk kota yang mencapai 49,16%. Rata-rata lama sekolah penduduk desa juga hanya 7,2 tahun dibanding di kota yang 10,5 tahun. Ditambah lagi wilayah 3T. Sebelum itu wilayah 3T itu adalah singkatan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, di wilayah 3T ini masih kekurangan lebih dari 47.000 guru, di mana angka-angka ini tuh menunjukkan betapa nyatanya kesenjangan pendidikan di negeri kita. Kesenjangan pendidikan memberikan dampak yang nyata, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan, melebarnya kesenjangan ekonomi antar wilayah, sehingga sulitnya memutus siklus kemiskinan antar generasi. Tanpa disadari, ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan ini, mulai dari minimnya infrastruktur sekolah di daerah terpencil, kekurangan dan ketimpangan sebaran jumlah guru, hingga terbatasnya akses internet dan perangkat teknologi bagi siswa di pelosok. Ya, selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau di wilayah 3T, faktor ekonomi keluarga yang membatasi kemampuan membiayai pendidikan, serta rendahnya kualitas kurikulum dan bahan ajar lokal juga turut memperbesar kesenjangan ini. Pemerataan pendidikan memberikan banyak manfaat, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terbukanya peluang kerja dan mobilitas sosial yang lebih luas, serta terciptanya generasi muda yang lebih berdaya dan mandiri. Lalu, apa saja langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mendukung pemerataan pendidikan? Berikut beberapa aksi nyata yang bisa kita mulai terapkan sejak sekarang. Pertama, menjadi relawan, relawan pengajar dengan mengikuti program mengajar seperti Teach for Indonesia di daerah 3T. Lalu kedua, berdonasi buku dan perangkat belajar dengan menyalurkan buku, alat tulis, atau perangkat belajar bekas yang masih layak pakai. Ketiga, berbagi konten edukasi digital dengan membuat dan membagikan materi belajar daring yang mudah diakses. Keempat, menyuarakan isu pendidikan dengan mengedukasi lingkungan sekitar lewat media sosial dan diskusi publik. Sebagai kesimpulan, kesenjangan pendidikan di Indonesia bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Melalui aksi sederhana seperti menjadi relawan, berbagi ilmu, atau menyuarakan isu ini, setiap dari kita dapat berkontribusi mewujudkan pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak Indonesia. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita semua untuk mulai peduli terhadap isu pemerataan pendidikan di Indonesia. Materi dalam video ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia. Daftar referensi dapat dilihat pada slide berikut. Terima kasih.